Ketika dunia masih sibuk saling menyalahkan tentang Gaza, negara-negara Muslim diam-diam mulai menyiapkan langkah nyata. Wacana mengirim pasukan stabilisasi langsung ke wilayah konflik. Turki, Indonesia, Qatar, semuanya menyatakan kesiapan. Dan semuanya bermula dari pertemuan penting di Istanbul. Di balik meja perundingan yang terlihat rapi, tersimpan risiko yang tidak bisa dianggap enteng. Langkah ini bisa membawa harapan bagi warga Gaza, atau justru memicu pertemuan langsung antara kekuatan Muslim dan Israel. Jika ketegangan itu meledak, peta politik Timur Tengah bisa berubah selamanya. Pertemuan tingkat tinggi di Istanbul menjadi pusat perhatian dunia. Dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, forum ini menyatukan 7 negara penting: Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Yordania. 7 delegasi ini duduk satu meja membahas 3 poin utama: menjaga keberlangsungan gencatan senjata, memastikan jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka, dan mempersiapkan masa depan Gaza setelah perang mereda. Namun perhatian terbesar justru tertuju pada wacana pasukan stabilisasi. Meskipun gencatan senjata telah diumumkan sebulan sebelumnya, mandat pasukan ini masih mengambang. Belum ada persetujuan resmi dari PBB, membuat seluruh skema keamanan seolah berjalan di atas landasan rapuh. Di Gaza sendiri, api konflik belum benar-benar padam, dan waktu semakin menekan. Turki dan 6 negara Muslim lainnya sepakat bahwa masa depan Gaza harus kembali berada di tangan Palestina, bukan berada di bawah kendali kekuatan asing. Bagi mereka, ini bukan sekadar misi kemanusiaan, ini menyangkut kedaulatan. Turki pun mendorong negara-negara Muslim untuk terlibat aktif dalam pembangunan ulang dan tata kelola Gaza. Sebuah sinyal bahwa dunia Muslim kini mencoba berdiri dengan kekuatan sendiri, membentuk koalisi baru yang berani berbicara tentang keamanan tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Pertemuan di Istanbul bukan muncul spontan. Turki memandang bahwa gencatan senjata yang diumumkan sebulan sebelumnya hanyalah kalimat di dokumen, bukan kenyataan di lapangan. Gaza masih banjir darah. Awal November saja, pasukan Israel kembali menewaskan warga Palestina, 236 korban jiwa hanya dalam hitungan hari sejak gencatan diumumkan. Situasi berubah menjadi ajang tuding-menuding. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyalahkan Hamas karena dianggap melanggar perjanjian. Menurutnya, Hamas tidak segera menyerahkan semua jenazah sandera di Gaza dan dianggap bertanggung jawab atas tewasnya seorang tentara Israel dalam baku tembak di Rafah. Hamas membantah keras, balik menuduh Israel sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan. Sebagai respon, Hamas bahkan mengancam menunda penyerahan jenazah sandera lainnya. Di sisi kemanusiaan, situasi tak lebih baik. Israel terbukti memperketat blokade, menahan truk bantuan, dan memperlambat akses pasokan. Data menunjukkan hanya 14% dari bantuan yang dijanjikan benar-benar masuk ke Gaza. Artinya, sebagian besar warga masih terjebak tanpa kebutuhan dasar, makanan, air bersih, ataupun obat-obatan. Gencatan senjata hanya nama, sementara rakyat tetap hidup di ujung bara. Lalu muncul pertanyaan besar. Mengapa Israel berulang kali melanggar gencatan senjata yang mereka tanda tangani sendiri? Jawabannya ada di dalam politik domestik Israel. Kebijakan keras ini lahir dari tekanan partai-partai sayap kanan yang menopang kekuasaan Netanyahu. Akar ideologinya tertanam dalam konsep Israel Raya. Keyakinan bahwa seluruh wilayah, dari tepi barat hingga Gaza, adalah tanah yang secara eksklusif menjadi milik bangsa Yahudi. Kelompok ini menolak solusi dua negara, menentang kompromi, dan mendesak ekspansi permukiman Yahudi tanpa batas. Dua figur paling dominan dalam faksi ini adalah Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Smotrich, politisi ultranasionalis yang bahkan dianggap ekstrem oleh Washington, menjadi pilar penting bagi kelangsungan kekuasaan Netanyahu. Joe Biden,
yang dikenal pro-Israel pun enggan berurusan langsung dengannya karena pandangannya yang sangat radikal. Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel, bahkan lebih vokal. Ia menyerukan pengepungan total terhadap Gaza, memerintahkan penghentian pasokan makanan dan obat-obatan selama berbulan-bulan, dan pernah menyarankan agar gudang makanan di Gaza dibom untuk menekan Hamas. Seperti halnya Smotrich, Ben Gvir juga diboikot pemerintahan Biden. Meski di era Trump, keduanya justru disambut dengan tangan terbuka. Inilah wajah politik Israel saat ini. Ketika ideologi ekstrem diangkat menjadi panduan kebijakan negara, gencatan senjata bukanlah titik akhir, hanya jeda singkat sebelum tembakan kembali terdengar. Masa depan Gaza kini berada di persimpangan yang semakin sulit. Bukan hanya karena puing-puing perang yang masih berserakan, tetapi karena masuknya semakin banyak aktor bersenjata ke wilayah yang sudah rapuh ini. Investigasi Sky News mengungkap 4 kelompok militan anti-Hamas yang beroperasi di Gaza. Semuanya diam-diam menerima dukungan dari Israel, mulai dari logistik hingga pendanaan dan intelijen. Tujuannya seragam, merusak Hamas dari dalam dan menciptakan kondisi yang tidak pernah stabil. Masalah lain datang dari perluasan zona kuning. Temuan BBC Verify menunjukkan Israel memperlebar kendali militernya melebihi batas yang disepakati dalam peta gencatan Oktober. Di Al-Atatra, Gaza Utara, 6 penanda baru ditemukan, masuk sampai 520 meter ke area Gaza. Akibatnya, sekitar 53% wilayah Gaza tetap berada dalam jangkauan militer Israel, meski secara resmi mereka seharusnya mundur. Lebih buruk lagi, warga yang mencoba melintas bisa langsung ditembak dan bangunan dihancurkan tanpa kompromi. Gencatan senjata berubah menjadi alat untuk membentuk zona tembak yang baru. Inilah alasan mengapa KTT Istanbul mendesak pembentukan pasukan stabilisasi internasional dengan mandat Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan pasca perang. DKPBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyetujui pembentukan pasukan ini dengan masa operasi dimulai pertengahan November. Namun kendala segera muncul. Israel menolak keikutsertaan Turki. Alasannya jelas, Ankara dianggap terlalu dekat dengan Hamas dan terlalu keras pada Tel Aviv. Padahal banyak pihak berpendapat justru Turki adalah aktor penting. Selain memiliki militer kuat, kedekatan Ankara dengan Hamas bisa membuka jalur negosiasi selama masa transisi. Tanpa Turki, pasukan stabilisasi kehilangan penghubung yang memahami struktur politik Gaza. Sebagai gantinya, DKPBB kini menyiapkan pasukan internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat yang akan mengelola Gaza selama 2 tahun. Namun, langkah ini disambut penolakan keras dari seluruh faksi Palestina. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru, bahkan menyebutnya Balfour II, mengingatkan pada deklarasi 1917 yang menjadi awal kerugian besar bagi Palestina. Di mata rakyat Gaza, ini bukan misi perdamaian, ini adalah kolonialisme baru yang memakai baju pasukan internasional. Bagaimana mungkin Amerika, pendukung utama Israel, tiba-tiba dipandang sebagai penjaga keadilan? Keberhasilan misi internasional di Gaza bergantung pada satu hal. Apakah dunia benar-benar mampu menekan Israel? Tanpa tekanan nyata, mandat PBB tidak lebih dari dokumen tanpa kekuatan. Israel sudah berkali-kali mengabaikan resolusi, mulai dari pelanggaran HAM, blokade bantuan, hingga pembangunan ilegal di tepi barat, semuanya berlalu tanpa sanksi berarti. Maka muncul pertanyaan besar, apakah kali ini tekanan global dapat memaksa Israel tunduk pada aturan internasional? Atau ini hanya babak lanjutan dari drama diplomasi yang tak berujung? Pasukan internasional yang disiapkan untuk Gaza membawa janji stabilitas, keamanan, dan rekonstruksi. Namun, wilayah itu jauh dari sederhana. Di lapangan, garis antara penjaga perdamaian dan pihak yang dianggap musuh bisa berubah seketika, membuat misi ini syarat risiko.
Jika Israel tetap menolak campur tangan asing, dan kelompok bersenjata Gaza melihat pasukan internasional sebagai simbol penjajahan baru, maka kekacauan mudah meledak. Dunia mungkin berharap pasukan ini menjadi solusi, namun mereka bisa berubah menjadi sasaran terbaru dalam konflik panjang. Pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang siap mengirim pasukan, melainkan apakah dunia siap menerima konsekuensi dari misi yang berpotensi memicu konflik lebih besar.